Jemaat yang terkasih dimanapun saudara berada, kita akan mulai grow pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, Pada Kaki Salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Shalom, jemaat GKI Citra yang terkasih dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan masuk dalam Grow dengan topik bahasan teologi perjanjian baru, namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Allah yang telah menebus, Allah yang telah menyatakan kemurahan bagi kami umat berdosa, Allah yang telah bangkit yang kami rayakan. Kami bersyukur Engkau memimpin setiap kami untuk kembali bersekutu, meskipun kami berpisah secara jarak. Dan saat ini Bapa, kami akan mempergumulkan sebuah topik di dalam perjanjian baru tentang salib dan kemurahan Allah. Oleh karena itu tolong dan pimpin kami sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk memahami dan mengerti atas setiap hal yang akan kami kupas bersama. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan bersama membahas sebuah tema tentang teologi perjanjian baru. Jadi kita akan membahas salah satu topik di dalam teologi perjanjian baru. Saya akan mengulas sedikit Grow bulan yang lalu ketika membahas tentang teologi perjanjian lama yang disampaikan oleh Pendeta Hardian Trias Morwadi. Beliau membahas tentang kemurahan Allah, konsep kemurahan Allah di dalam perjanjian lama. Lah, di situ kemudian Pendeta Hardian sudah mengkaitkannya dengan kemurahan Allah itu dinyatakan, dimanifestasi secara jelas dan nyata di dalam Yesus Kristus. Topik inilah yang kemudian akan kita bahas bersama, dan sungguh sangat relevan karena kita masih ada dalam nuansa Paskah. Maka saya akan mengajak kita nanti untuk membahas kemurahan Allah yang di dalam perjanjian lama sudah kita kupas itu, yang termanifestasi secara nyata di dalam Yesus Kristus. Secara khusus saya akan mengajak kita untuk membahas tentang salib. Jadi kita akan membahas tentang cross hospitality atau keramahan, kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam salib. Sebelumnya saya akan mengajak kita untuk mengupas secara ringkas terlebih dahulu untuk mengingatkan kembali apa itu definisi dari teologi. Saudara, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teologi berarti pengetahuan ketuhanan atau mengenai sifat Allah atau dasar kepada Allah dan agama. Kemudian dijelaskan lagi berdasarkan pada kitab suci. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seorang teolog perjanjian baru bernama B.F. Jones. Dia mengatakan teologi adalah ilmu mengenai hal-hal ilahi. Sekali lagi, ilmu mengenai hal-hal ilahi. Nah, saudara, di situ kita akan bisa melihat
teologi pada dasarnya tidak akan pernah membahas Allah pada dirinya sendiri. Sekali lagi, teologi tidak membahas Allah pada dirinya sendiri. Tetapi teologi adalah bagaimana respon kita sebagai manusia, bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kemudian kita memahami Allah dalam segala keberadaannya. Jadi respon kita, wacana kita, bukan Allahnya sendiri. Jadi teologi sekali lagi berpusat pada apa yang kita pahami tentang Allah. Contohnya begini, saudara. Karena teologi itu berbicara tentang semua aspek hidup, maka teologi tidak akan pernah tunggal. Teologi akan selalu jamak. Ketika kita bicara tentang konteks hidup manusia, maka kita akan berbicara tentang budaya, sosial, ekonomi, wabah yang saat ini sedang kita hadapi, dan segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Nah, di situ kita bisa berteologi. Contoh, ketika saya merasa sedih, lalu saya mempertanyakan, Tuhan, saya sedih, kita sedang berteologi. Ketika saudara bersyukur, saudara sedang berteologi. Bahkan ketika saudara sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan, atau saudara sedang ada dalam masalah besar, lalu saudara ragu akan keberadaan Tuhan, saudara juga sedang berteologi. Nah, secara ringkas atau dengan bahasa yang saya sederhanakan, teologi pada dasarnya adalah segala bentuk respon terhadap Allah dan segala keberadaannya. Jadi saudara-saudara, respon kita tentang Allah dan karyanya itu yang disebut dengan teologi atau kita sedang berteologi. Nah, kita akan mulai masuk dalam pokok bahasan yang akan kita kupas, yaitu tentang kemurahan Allah di dalam salib. Kalau di dalam Grow yang lalu, Pendeta Hardian sudah mengupas tentang kemurahan Allah yang dinyatakan dan mengkaitkan juga dengan visi gereja kita, GKI Citraland. Saya juga akan mengajak kita mengaitkan Grow PL ini dengan teologi perjanjian baru hari ini dengan visi GKI Citraland yang menjadi sahabat dengan Allah, dunia, lingkungan, sesama, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tema tentang cross hospitality atau keramahan Allah dalam salib, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh seorang bernama Forsyth. Dia mengatakan begini, bagi kita, Kristus adalah salibnya. Keseluruhan Kristus baik di surga atau di bumi terletak dalam apa yang dia kerjakan di atas salib. Anda belum mengerti tentang Kristus sampai Anda mengerti arti salib. Itu yang disampaikan oleh seorang teolog bernama Forsyth. Saya setuju dan sependapat apa yang disampaikan oleh teolog ini, saudara-saudara. Jadi secara ringkas kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sementara begini. Kalau kita belum memahami apa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam salib, di atas kayu salib, maka pemahaman kita tentang Kristus sebetulnya belum utuh. Oleh karena itu, begitu penting bagi kita untuk memahami makna salib Kristus itu sendiri. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membahas terlebih dahulu tentang salib dalam konteks dan budaya pada masa itu. Secara khusus salib sebagai penghukuman pada masa itu, sebelum kemudian kita akan membahas salib Kristus. Saudara, seperti kita tahu, penyaliban Yesus itu dilakukan, pelaksananya adalah pemerintah Roma. Maka secara ringkas kita akan membahas apa yang dipahami oleh kerajaan Roma tentang salib itu. Saya membaca sebuah laporan di sebuah jurnal dari South African Medical Journal tahun 2003 bahwa orang-orang Assyria dan Babilonia diduga sebagai kaum yang pertama memulai praktik hukuman ini. Praktik penyaliban juga dilakukan oleh bangsa Persia. Dan kala itu paku belum digunakan. Jadi korban biasanya akan diikat pada pohon atau tiang, pada palang yang masih belum berbentuk salib juga, tapi betul-betul tiang pancang begitu.
Kemudian dari Persia, ketika Alexander Agung menginvasi Persia, dia melihat ada budaya hukuman yang seperti itu, dia mengadopsi hukuman itu ke dalam kerajaannya. Yang pertama kali dilakukan di area Mediterania Timur pada abad yang keempat sebelum Masehi. Kemudian pola hukuman salib itu dimodifikasi oleh bangsa Roma dengan menggunakan palang yang berbentuk seperti ini, begitu. Kemudian prosesnya juga cukup panjang, tergantung tingkat kesalahannya, tergantung tingkat dakwaan. Dakwaan yang paling berat adalah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan secara khusus bagi orang-orang yang mereka memang berencana untuk melakukan pembunuhan kepada kaisar, begitu. Itu biasanya akan mendapati hukuman salib yang paling berat. Nah, hukuman salib itu biasanya tidak akan diberikan atau dilakukan bagi warganya sendiri, kecuali mereka yang akan melakukan pemberontakan atau dituduh untuk memberontak. Nah, saudara, hukuman salib terus berkembang hingga kira-kira tahun 313 Masehi, ketika dikeluarkannya namanya Edik Milano oleh seorang kaisar yang memberikan kebebasan untuk warganya menyembah, untuk beragama termasuk pada kekristenan. Tahun 313 adalah titik balik di mana umat Kristen kemudian mulai berkembang dengan cukup pesat, bahkan setelah itu menjadi agama negara di Roma. Saya balik lagi, saudara, kepada salib. Jadi, Yesus bukan satu-satunya korban penyaliban. Namun, salib yang dialami oleh Yesus menurut banyak ahli adalah proses penyaliban yang paling kejam dan paling mengerikan yang pernah diterima oleh manusia. Selain prosesnya, juga konsep tentang salib itu sendiri, saudara-saudara, sebetulnya adalah penghinaan yang terbesar. Karena hukuman salib itu akan dikaitkan dengan konsep hidup setelah mati bagi orang masa itu. Kenapa? Saya akan membahas sedikit, saudara, kehidupan, cara pandang mereka tentang bumi, tentang dunia, dan juga kehidupan setelah mati. Orang pada masa itu memahami bahwa dunia itu datar, betul-betul datar. Jadi sampai hari ini pun kita masih mengenal adanya flat earth community, gitu ya. Bumi datar, para penganut bumi datar. Masa itu orang memahami dengan cara seperti itu. Jadi ini bumi, kita hidup di sini. Ada dunia atas, ini tempat para dewa, dewi, dan semua hal yang sifatnya ilahi begitu. Lalu di bawah bumi ini adalah dunia bawah. Di sana terdapat kertak gigi, terhadap ratapan. Di situ tempatnya dewa kematian, tempatnya iblis dan sebagainya. Nah, orang masa itu masih punya satu konsep begini. Kalau orang itu mati dan matinya karena berdosa, dia masuk ke alam maut. Di alam maut ini dia masih bisa melakukan kebaikan demi kebaikan dan mungkin nanti bisa mengajukan satu proposal kepada dewa begitu untuk nantinya dia bisa menjelma lagi jadi manusia atau dipindahkan ke dunia atas. Itu cara berpikir orang pada masa itu. Nah, salib ini adalah sebuah penghinaan. Kenapa? Karena roh orang yang disalib menurut mereka tidak akan bisa diterima baik di dunia atas maupun dunia bawah. Jadi artinya bagi orang masa itu orang yang disalib rohnya mungkin kita kenal kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu roh yang gentayangan begitu ya, tidak tahu kemana secara kekal begitu. Itu cara berpikir orang pada masa itu. Secara sederhana kita bisa memahaminya dengan cara yang seperti itu. Jadi saudara, salib bagi orang pada masa itu bukan sekedar hukuman, namun juga berbicara tentang hidup setelah mati. Dan orang-orang yang disalib itu sedang dihina secara total. Saudara, itulah konsep salib yang dipahami orang pada masa itu, secara khusus yang dipahami oleh bangsa Romawi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang
salib Kristus. Memang yang diterima Yesus adalah salib yang dilakukan oleh orang Romawi itu. Saya mengajak kita untuk bersama membuka di dalam 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, bagi orang pada masa itu salib adalah sebuah kebodohan. Hal yang sangat memalukan dan memilukan. Karena yang saya katakan tadi, konsep tentang salib yang adalah penghinaan. Roh orang yang disalib tidak akan diterima dimanapun. Rohnya gentayangan, begitu. Tetapi justru hal yang memalukan bagi dunia ini, hal yang bodoh bagi dunia ini, dipilih Allah untuk memalukan mereka sendiri. Dipilih Allah secara bersengaja, ditentukan dan dikehendaki oleh Allah. Meskipun Yesus pada saat itu harus dipermalukan. Yesus juga dianggap sebagai manusia bodoh bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Bagi orang-orang yang melihat Yesus disalib. Dan mungkin para murid pun terguncang hatinya. Mereka juga mungkin akan bingung. Jangan-jangan Yesus rohnya tidak akan diterima di mana-mana juga. Mereka bingung, mereka galau. Saudara-saudara, tetapi justru itu yang dipilih oleh Allah. Bahkan ditentukan oleh Allah yang harus diterima oleh Yesus, saudara. Saya kemudian akan sedikit mundur ke ayat yang ke-18, saudara. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sekali lagi, kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekali lagi, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan ku lenyapkan. Nah, jemaat dimanapun saudara berada, jika masa itu orang memiliki pemahaman bahwa roh yang disalib itu gentayangan, pertanyaannya bagaimana dengan roh Yesus? Kemanakah rohnya? Apakah kemudian ia juga tunduk dan dikuasai oleh maut? Saudara, ini pertanyaan yang sangat penting dan sangat mendasar agar kita tidak salah memahami. Maka menurut hemat saya, yang pertama begini. Roh Yesus kemana? Maka pertanyaan selanjutnya, Yesus itu siapa? Dan berasal dari mana? Rohnya Yesus itu rohnya siapa? Ini pertanyaan yang sangat mendasar dalam kelas-kelas katekisasi juga harusnya sudah dibahas dengan tuntas hal ini. Maka roh Yesus kembali pada Allah karena ia pada dasarnya adalah Allah. Meskipun raga tubuh Yesus itu terpisah dari rohnya. Jadi kemana roh Yesus? Ya kembali pada Allah. Karena ia sendiri adalah Allah. Bagaimana bisa? Ya karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu roh Yesus, saudara. Lalu yang kedua, apakah Yesus tunduk dan dikuasai oleh maut? Tidak. Justru mautlah yang berada di bawah kendali dan kuasa Allah. Karena ia adalah Allah yang maha kuasa. Ia berkuasa atas segalanya. Kalau di dalam pengakuan iman rasuli ada sebuah pernyataan tentang turun dalam kerajaan maut, saudara, itu adalah konsep dari Bapak Gereja yang menafsirkan teks-teks di dalam Alkitab, di dalam Yunus misalkan, di dalam Yesaya, dan beberapa di dalam Perjanjian Baru tentang orang mati. Konsep tentang Yesus yang turun ke dalam kerajaan maut sebetulnya justru sedang memproklamirkan tentang kuasa Tuhan atas maut. Ia Mesias yang membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Maka, teks di dalam
1 Korintus pertama ayat 19 tadi, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Hikmat orang berhikmat akan dibinasakan oleh Yesus. Dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Saudara, ini memutar balik logika dan pemahaman umat dan seluruh dunia. Saya percaya itu. Dan oleh karena itu, mari kita percaya dan beriman. Karena Ia yang Maha Kuasa justru bukan iblis yang memegang kunci kerajaan maut. Allah yang memegang kunci kerajaan maut. Kenapa? Karena Ia yang berkuasa atas segalanya. Dan ketika Ia turun dalam kerajaan maut, Ia sedang memproklamirkan kembali tentang kemuliaannya, tentang kekuasaannya yang membebaskan. Nah, saudara-saudara, maka ada satu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita pergumulkan, dan ini bisa saya katakan menjadi salah satu aspek yang paling mendasar ketika kita sedang memahami tentang salib Kristus. Apa itu? Dia menggantikan kita dan menanggung hukuman akibat dosa kita melalui salib. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus menggantikan kita, saudara-saudara? Bukankah Ia Allah yang bisa enak-enak aja? Biarin aja manusia berdosa mati, udah biarin aja. Pertama, saudara, Allah tahu manusia tidak akan pernah mampu membayar hutang dosa. Meskipun harus dibayar dengan misalkan ribuan anak domba ini sembelih. Saudara, ini yang saya sebut dengan cross hospitality. Ini yang disebut dengan kemurahan Allah. Ini yang disebut dengan keramahan Allah di dalam salib, saudara. Menggantikan apa yang harusnya kita terima. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa membayar hutang dosa kita. Dan yang kita lihat, saudara, yang menarik dan sangat unik, di dalam satu momen penyaliban itu, Yesus berperan sebagai satu. Ia berperan sebagai imam yang melakukan penyembelihan. Dua, Ia berperan sebagai yang disembelih sendiri. Anak domba Allah yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Jadi dia imam, sekaligus dia kurban, tetapi sekaligus yang ketiga, dia adalah yang menerima apa yang dilakukan oleh umat melalui imam, yaitu korban penebusan dosa, penghapus dosa. Karena dia adalah Allah. Jadi dia memerankan sebagai imam, kurban, sekaligus penerima itu sendiri. Mungkin bagi banyak orang ini tidak masuk akal, saudara. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itulah keramahan yang dinyatakan oleh Yesus. Dan semua itu terjadi karena Allah yang berinisiatif, bukan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa melakukan itu. Kita ingat, bahkan ketika Yesus disalib sekalipun, Yesus sudah memberikan keramahan dan hospitality kepada penjahat yang di sampingnya. Dengan menyatakan tentang Firdaus kepada orang itu. Yang secara bersamaan ketika Tuhan Yesus berkata tentang Firdaus, Yesus sedang memproklamirkan keberadaannya sebagai sang pemilik kehidupan. Jemaat dimanapun saudara berada, inilah karya terbesar yang Allah kerjakan bagi umat manusia. Bayangkan, kita diciptakan, lalu kita ditempatkan di Eden, manusia pada awalnya. Hidup enak, diberikan tempat yang luar biasa. Lalu kita kurang ajar sama Allah, kita berdosa. Akhirnya kita terpisah atau cerai dengan Allah. Dan sepanjang sejarah kehidupan manusia, lebih banyak dosanya ketimbang kita hidup dalam kesucian. Bahkan umat pilihan pun, bangsa Israel, umat Ibrani masa itu, lebih banyak melakukan dosa ketimbang harus nurut pada Allah pada masa itu. Oleh karena itu, Pendeta Hardian Trias Moro Adi dalam Grow bulan lalu tentang perjanjian lama menyatakan tentang kemurahan Allah. Meskipun manusia berulang-ulang melakukan dosa, meskipun umat pada saat itu berulang-ulang melakukan kesalahan. Inisiatif Allah yang harus kita syukuri. Keramahan mana lagi, saudara?
yang bisa melebihi apa yang Yesus kerjakan melalui salib. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dan oleh karena itu, bagi orang-orang percaya, orang-orang yang diselamatkan dan beriman pada Yesus, pada salib dan kebangkitannya, maka ia akan menemukan keagungan cinta dan keramahan Tuhan di dalamnya. Nah, saat ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk kemudian melihat dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah menyatakan kemurahan, keramahan di dalam salib atau cross hospitality, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan hospitality dalam kehidupan kita? Saya tahu GKI Citralin melakukan cukup banyak hal dalam menanggapi wabah COVID-19 yang sedang terjadi ini. Kita sudah melakukan beberapa hal yang menurut saya itu sangat-sangat luar biasa dan sangat berdampak bagi orang-orang yang terdampak wabah pada masa ini. Salah satu yang bisa kita lakukan, hospitality kepada dunia, yang bisa kita lakukan adalah dengan berdiam diri di rumah. Mengisolasi diri. Jika harus melakukan aktivitas dan segala sesuatu, harus dipertimbangkan dengan matang, dengan hikmat. Saudara, pemahaman terakhir yang ingin saya sampaikan. Salib sebagai jalan agar hidup manusia menjadi utuh dan penuh. Tanpa salib, tidak ada penebusan dosa. Tanpa salib, tidak akan ada kebangkitan. Tanpa salib, semua yang dinubuatkan para nabi dan penulis-penulis kitab, yang rentangnya penulis kitab dari PL sampai dengan PB ini sebetulnya, itu kira-kira sekitar 1 milenium, itu akan menjadi sia-sia. Dan yang penting adalah bagaimana kita meneladankan atau meneladani keramahan Kristus di dalam salibnya yang menjadi sahabat bagi dunia ini. Terlebih dalam kondisi krisis kesehatan yang saat ini sedang kita alami, saudara. Mari kita menjadi umat yang berhikmat, umat yang terus meneladani keramahan Allah, yang telah berkorban, maka kita juga belajar untuk melakukan pengorbanan. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, mari kita mengisolasi diri. Dengan rebahan di rumah, saudara sedang menyelamatkan dunia. Enak, bosan, iya. Maka lakukan aktivitas-aktivitas yang menarik di rumah bersama dengan anak dan semua yang ada di rumah. Dan sekali lagi, mari kita memahami, tanpa salib, tidak akan ada penebusan dosa dan kebangkitan. Selamat merayakan Paskah, selamat menghayati cross hospitality. Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, mari kita menutup grow pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas karya terbesar dan terindah yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan menciptakan kami, Tuhan mengasihi kami, Tuhan tahu kami berdosa dan tidak mampu membayar hutang dosa kami, dan Engkau berinisiatif untuk menebus kami. Oleh karena itu Bapa, kami harus menyadari, tanpa salib-Mu tidak akan ada penebusan dosa, tanpa salib-Mu tidak akan ada kebangkitan dan keselamatan orang-orang percaya. Oleh karena itu saat ini Bapa, kami akan meneladani kemurahan Kristus di dalam salib. Keramahan Kristus yang dinyatakan di dalam salib. Di dalam hidup kami sehari-hari. Terlebih ketika saat ini kami ada dalam situasi krisis kesehatan yang berdampak pada segala aspek kehidupan. Ekonomi, sosial, budaya. Begitu banyak orang-orang yang harus di-PHK karena dampak dari wabah ini. Begitu banyak orang-orang yang harus bekerja di rumah atau mungkin mereka yang bekerja tetapi harus dipotong gaji mereka. Tuhan, tolong kami semua. Tuhan, tolong mereka semua agar setiap kami dimampukan untuk menghadapi dengan hikmat Tuhan situasi ini. Oleh karena itu kami akan menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan penyertaan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.